Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para pelajar, para mahasiswa, para orang tua, para pemirsa kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali yang insya Allah dalam rangka belajar cara membaca kitab Arab Pegon. Bapak Ibu sekalian, ini saya kira sangat bermanfaat sekali bagi adik-adik, ya, putra-putri Bapak Ibu yang kebetulan tidak punya kesempatan untuk mondok. Jadi misalnya sekolah umum, di SMP umum, di MTS, di aliyah yang mungkin tidak sempat mondok atau dikenalkan dengan cara membaca Arab Pegon. Insya Allah kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara membaca kitab Arab Pegon. Ini bentuk kitabnya. Jika Bapak Ibu sudah punya di rumah, insya Allah tinggal mengikuti saja, belajar kapan saja. Ada dua hal yang kita bisa pelajari dalam kita belajar terjemahan kitab Arab Jawa Pegon. Ya, ini satu hal dengan kita belajar kitab Ta'limul Muta'alim ini, kita akan belajar satu cara membacanya. Saya akan pelan-pelan. Yang kedua, kita juga bisa untuk mempelajari isinya. Ya, isi dari kitab Ta'limul Muta'alim yang itu adalah merupakan tuntunan, panduan atau how to be success student, kira-kira gitu. Bagaimana menjadi santri yang sukses. Ini kira-kira itu panduan, adab, etik agar kita bisa menjadi santri atau pelajar atau pembelajar atau mahasiswa yang sukses ke depan. Ini saya kira manfaat sekali. Jadi silahkan ikuti terus tahap demi tahap yang insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari kita semua. Oleh karena itu, kitab ini dikarang oleh Syekh Al-Zarnuji yang insya Allah ini manfaat sekali untuk kita semua. Untuk itu, agar kita mendapatkan fadilah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kita menghadiahkan Fatihah untuk sanad ilmu kita. Khususan ini kita hadiahkan mulai dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para keluarga, yang kemudian para ulama, ya, tabi'in, ulama, yang sehingga sampai kepada Syekh Al-Zarnuji sebagai Kiai Musonef, wabil khusus Kiai Musonef, dan guru-guru kita yang nyambung, muridnya Kiai Al-Zarnuji, muridnya lagi, murid sampai dengan di kita. Kita sebagai murid dari guru-guru kita. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan fadilahnya untuk manfaat kita fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina. Amin. Kita akan memulai pembahasan tentang cara membaca kitab Arab Pegon. Kita mulai dengan part 1. Bentuk kitabnya seperti ini, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di screen. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik, para pelajar dan mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini belum ada artinya, yang ini sudah artinya semua, ini belum ada. Kita artikan bersama-sama. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun ing iki kitab Ta'limul Muta'alim kelawan nyebut asmani Allah. Nah, biasanya kalau bismillah itu diartikan dengan menyebut nama Allah. Tetapi kata bismillah itu adalah bukanlah kalimat yang lengkap atau kalam yang lengkap karena belum
ada mubtada khobar atau belum ada subjek dan predikat. Bismillah mau makan, bismillah mau kerja, bismillah mau belajar. Nah, ini bismillah di sini adalah kalau si penulis kitab ini bismillahnya adalah dalam rangka menulis. Kalau kita dalam rangka belajar. Kita artikan bersama-sama. Bismillahi ngaweti ingsun ngaji ing kitab Ta'limul Muta'alim kelawan nyebut asmani Allah. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunya akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Nah, ini kita masuk kepada isi ya, pembukaan dari kitab Ta'limul Muta'alim. Kita baca pelan saja biar mengerti. Alhamdu utawi sekabehane puji. Ya, ini dibaca utawi sekabehane puji. Iku lillahi kadwi Allah. Nah, khusus ya, khusus ini. Jadi kalau kita setiap ada ini namanya mubtada, alhamdu itu, lillahi itu khobar. Nah, ketika khobar itu kata ikunya dibaca dulu. Alhamdu ketika mubtada itu pasti diartikan dengan utawi. Utawi iku ya padanannya. Jadi kalau mubtada utawi, kalau khobar iku dibaca dulu. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi kadui Allah. Alladzi faddala kang wus ngutamaake sapa Allah. Itu arti persisnya. Tapi kalau bisa aja diputus. Saya suka yang diputus. Misalnya begini. Alladzi dzat faddala kang wus ngutamaake sapa Allah. Bani Adama ing putra wayahe Nabi Adam. Bil ilmi kelawan ilmu. Wal amali lan kelawan amal. Ala jami'il alami ngungkuli ing atase sekabehane alam. Jadi ini keutamaannya Bani Adam. Wassalatu utawi rahmat ta'zim iku. Nah, ini kembali seperti tadi polanya. Ini mubtada, ini khabar. Wassalatu utawi rahmat ta'zim iku ala Muhammadin tetepo ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Sayyidil Arabi gustine wong Arab wal ajami lan wong ajam. Wa ala alihi lan ing atase kaluwargane Nabi Muhammad, kaluwargane Nabi Muhammad, wa ashabihi lan pira-pira sahabate Nabi Muhammad, ya nabi el ulumi kang dadi sumberane pira-pira ilmu, wal hikami lan pira-pira hikmah. Wa ba'tu utawi anapun sawuse kasebut, utawi anapun sawuse kang wis tinutur. Nah, kasebut itu apa? Yang disebut itu adalah bismillah, bismillah, alhamdulillah, kemudian wassalatu ala Muhammadin. Jadi ini adalah etik dasar setiap ulama dalam menuliskan kitab, selalu diawali dengan menuliskan bismillah, kemudian memuji kepada Allah, bersyukur dengan alhamdulillah, setelah itu membaca sholawat kepada Sayyidil Arab atau khairun nas, itu Nabi Muhammad SAW yang Sayyidil Arab wal ajam. Jadi pimpinannya baik orang Arab maupun orang non-Arab. Jadi pemimpin seluruh dunia. Atau Sayyidun nas, pemimpin manusia. Jadi Nabi Muhammad itu, kata Sayyid itu artinya adalah pemimpin. Karena Nabi Muhammad juga menyampaikan dalam hadis, Ana Sayyidun nas, saya ini adalah pemimpin manusia. Ana Sayyidun nas fil akhirah, saya pemimpin manusia di akhirat. Jadi kalau kita membaca sholawat dengan menambahkan kata Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, saya kira dasarnya sudah cukup kuat. Karena Rasulullah juga mengatakan, Ana Sayyidun nas fil akhirah, saya adalah pemimpin. Itu kira-kira basicnya, narasi dasarnya kenapa kita menggunakan Sayyidina. Falamma ini masih ada kelanjutannya di lembar selanjutnya. Jadi kita simpen dulu, namanya mongko nalika wus. Ya, kita ingat-ingat. Kita lanjut. Falamma ra'aitu mongko wus ningali ingsun kathiron ing pirang-pirang min tullabil ilmi saking wong kang padha amri ilmu.
fi zamanina ing dalam zaman ingsun yajidduna hale padha nemen-nemeni ilal ilmi maring ilmu wala yasiluna lan ora temeka sapa tulab au mimana fihi utawa saking pira-pira manfaati ilmu wa thamaratihi lan pira-pira woi ilmu wahya utawi thamaratihi utawa wahya utawi woi ilmu iku, nah ini kembali ke yang tadi, al-amalu nglakoni bihi kelawan ilmu wa nasru lan anggelaraken ilmu. Anggelaraken itu menyebarkan ilmu. Yuhramuna podo kaling-kalingan sapa tulab. Yuhramuna podo kaling-kalingan sapa tulab. 5 krono barang annahum kang setuhune tolabul ilmi akhtau iku akhtau podo keluputan sapa tulab tara ikahu ing pira-pira dalan ilmu wataraku lan krono olai podo ninggal sapa tulab syaraitau ing pira-pira syarate amr ilmu wa kuluman utawi saben-saben wong akhtaa kang keliru sapa man at-tariqa ing dalan dhalla mongko kesasar sapa man wala yanalu lan ora merkoleh sapa man al maksuda ingkang den sejo qala cilik apa maksud au jalla utawa gedhe apa maksud araddu mongko karep sapa ingsun wa ahbabtu lan demen sapa ingsun an ubaina ing yen to nerangake sapa ingsun lahum maring tolabul ilmi. Jadi di sini Syekh Az-Zarnusi atau Kiai Musonef, kiai yang menjadi pengarang kitab Ta'limul Muta'alim ini, dia menyampaikan bahwa best practices, pengalaman terbaik dia menyampaikan ro'aitu, saya itu sungguh menyaksikan banyak di antara para pelajar, banyak di antara para pelajar yang sungguh-sungguh dalam belajar. Mereka menghabiskan banyak buku, menghabiskan banyak kajian. Semua buku dikaji, referensi dibaca, dipahami, tetapi walayasiluna, dia tidak berhasil dalam mencapai tujuan dari orang mencari ilmu. Manfaat ilmunya dia juga tidak dapat. Buahnya orang mencari ilmu itu adalah al-amal. Dia tidak bisa melaksanakan ilmu itu. Apalagi dia menyebarkan ilmu itu. Karena indikator keberhasilan orang mencari ilmu ada 2. Bisa melaksanakan, mengimplementasikan apapun itu. Apakah itu ilmu, bagaimana ilmu beribadah, apakah itu ilmu dalam rangka mencari ma'isyah, apakah itu ilmu teknologi, engineering, kedokteran, dan lain sebagainya. Nah, dia menyampaikan ada yang menghalangi kenapa orang ini tidak berhasil dalam mencari ilmu. Nah, kata Imam Az-Zarnusi, karena orang ini salah dalam menempuh jalan. Jadi orang dari Jogja mau pergi ke Jakarta, tujuannya mau ke Jakarta, tapi ternyata dia malah dalam menentukan petanya di Surabaya, dia jalannya ke timur, sehingga tidak ketemu. Harusnya ke barat, malah ke timur. Ini namanya tidak sampai kepada jalan. Atau karena syarat-syaratnya yang tidak terpenuhi. Orang mau pergi ke Jakarta, mau naik kereta, dia tidak beli tiket dulu. Misalnya seperti itu. Yaitu syarat untuk dia bisa naik. Dia belum beli tiket. Ya, dia tidak akan pernah sampai dengan kereta. Nah, ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji. Maka oleh karena itu, kata dia, aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum. Saya ingin dengan rasa senang. Beliau merasa senang karena ingin berbagi kepada sesama, kepada penerus, kepada generasi-generasi hingga sampai di kita. Saya merasa senang, saya ingin membagi pengalaman ini kepada kalian semua. Saya terangkan kenapa para tulab pada saat zaman saya tidak berhasil dalam mencari ilmu. Dan kenapa juga banyak orang yang berhasil dalam mencari ilmu. Kita baca lagi di
halaman selanjutnya, karena beliau ingin menerangkan apa yang ingin beliau terangkan. Ini yang harus pula kita ini. Apa yang ingin beliau terangkan? Thariqat ta'alumi ing dalane sinau atau ngerteni ilmu. Alama ra'aitu ing atase barang kang wis ningali sapa ingsun fil kutubi ing dalem pira-pira kitab. Nah, ini wasami tulan barang kang wis krungu sapa ingsun minal asatizi saking pira-pira guru ingsun. Ulil ilmi kang duweni ilmu wal hikami lan duweni pira-pira hikmah. Jadi Imam Az-Zarnusi ingin menyampaikan kepada kita bahwa berdasarkan pengalaman itu maka saya menulis kitab ini sebagai bentuk panduan tata cara jalan orang sukses mencari ilmu. Berdasarkan apa yang dilihat oleh Imam Az-Zarnusi, yang dia pelajari dalam kitab-kitab referensi, dan apa yang dia dengar, dia saksikan dari para gurunya. Dari gurunya Imam Az-Zarnusi. Dan guru-guru ini insya Allah guru yang memiliki ilmu dan juga hikmah. Dan harapannya, ini di selanjutannya, harapannya dari Az-Zarnusi adalah rojaan krono ngarep-arep dungaan ing dunga li maring ingsun minar rohibin saking wong kang padha demen fihi ing dalam ilmu. Jadi dia berharap mendapatkan doa dari kita semua. Maka kita tadi sudah berdoa dengan memberikan hadiah Fatihah kepada Imam Az-Zarnusi. Al-mukhlisina kang podo ikhlas bil fauzi kelawan merkoleh kang disejo wal kholasi lan selamat fi yaumiddin ing dalam dina kiamat. Nah, ini beliau menyampaikan bahwa orang-orang yang suka dengan ilmu, kemudian mereka ikhlas, maka mereka termasuk orang yang fauzi atau faizin dalam kitab Bidayatul Hidayah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi orang yang sukses mencari ilmu dengan ikhlasnya itu dikatakan adalah orang yang bisa fauzi wal kholasi fi yaumiddin, orang yang bisa selamat di dalam hari kiamat. Jadi ini adalah orang yang semata-mata karena mencari ilmu itu karena Allah. Ba'dama sakwuse barang istakhortu kang wus amrih bagus sapa ingsun Allah taala ing Gusti Allah taala fi ing dalem karep ingsun gawe keterangan wasamaituhu lan jenengi sapa ingsun ing iki kitab Ta'limul Muta'alim, kitab Ta'limul Muta'alim. Itu artinya apa? Ta'limu ngerteake wong, al muta'alimu kang ngudi kawruh. Ini artinya di sini karena nggak cukup jadi ditulis di sini. Al muta'alim wong kang ngudi kawruh. Ini pengantar yang diberikan oleh Syekh Az-Zarnusi dalam kitabnya yang insya Allah kita bersama-sama sudah belajar bagaimana cara membaca kitab Arapaiko. Insya Allah kita akan lanjut lagi di sesi selanjutnya dan kami berharap Bapak Ibu sekalian, putra-putranya yang tidak sempat belajar, silahkan dengan senang hati kita bersama-sama belajar. Semoga ini memberikan manfaat dan investasi kita untuk dunia akhirat. Investasi untuk anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi pribadi yang soleh, berintegritas, dan cerdas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.